Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesuai dengan yang sudah diinfokan, kalau kita akan ngobrol tentang kepenulisan, juga bedah buku yang berjudul The Secret of a Young Success, dan satu lagi untuk seseorang yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Tentu saya nggak sendiri, karena saya akan ditemani oleh penulisnya langsung, yaitu Mas Muhad Rizal. Mari kita undang saja, karena beliau sudah gabung. Ya. Sudah bisa? Sebentar. Sobat masih menunggu. Ya, masih menunggu. Jelas suara saya, Mas? Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya, Mas, ya, suaranya? Oh iya, udah jelas. Ya. Saya buka kembali, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal ngobrol tentang kepenulisan ya, Mas, ya? Iya. Tepatnya bedah dua buku karya saya yang berjudul The Secret of Young Success dan untuk seseorang yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Halo? Suaranya nggak ada, Mbak. Halo. Ada keganggu gitu sih. Oh, oke, udah. Cek. Oke. Iya. Halo. Suaranya nggak kedengeran, Mbak. Iya. Ada suara. Suara saya jelas nggak? Jelas, tapi ada gangguan sedikit sih, Mas. Oke. Kalau dipegang mungkin Udah, lebih. ya. Oke. Ya, nah, itu udah terus, Mas. Dengeran suara saya? Iya, kedengeran. Nah, Mas ini kan penulisnya, Mas, ya? Dan sudah menulis, betul? Gimana? Ya, Mas kan sudah menulis 9 buku ya? Ya, alhamdulillah. Mungkin bisa dijelasin dulu, Mas, apakah ini sekarang menjadi pekerjaan utama atau seperti apa? Biar sobat-sobat. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapan terima kasih buat sedekahonline.com yang udah mengundang dan mengagendakan pada hari ini untuk membedah dua buku saya ya, yaitu The Secret of Young Success dan untuk seseorang yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, memang sudah sejauh ini sudah 9 buku yang saya alhamdulillah ya, sudah 9 buku yang saya hasilkan. Dan itu tidak terlepas dari memang ada niatan gitu ya. Dari kecil, sejak kecil saya memang sudah hobi untuk menulis, sekalipun tidak menyangka akan memang seserius ini sampai terjun ke dunia kepenulisan dan menjadi seorang penulis. Ya pertama cuma sebagai hobi saja, mungkin seperti penulisan seperti puisi dan lain sebagainya. Nah itu menjadi hobi. Nah kalau berbicara mengenai apakah ini menjadi suatu profesi atau tidak, sebetulnya gini Mbak, saya tidak menganggap bahwa sesuatu yang saya kerjakan itu adalah sesuatu yang orientasinya adalah finansial gitu. Kalau profesi kan ujungnya pasti finansial, itu salah satunya gitu ya Mbak ya. Tetapi memang ini menjadi bisa dikatakan menjadi jalan untuk berbagi, sharing, karena saya hobinya sharing gitu. Sharing kepada teman-teman, apa yang saya ketahui saya sharing. Dan ini menjadi satu media bagi saya atau wadah yang tepat sebagai seorang penulis untuk saling berbagi kepada teman-teman pembaca. Dan alhamdulillah itu bisa untuk dicapai pada saat ini gitu. Berarti memang sebenarnya passionnya sharing ya, Mas, tapi akhirnya karena Iya. tidak kira lewat tulisan gitu ya. Iya benar Mbak. Jadi Untuk awalnya memang background. Gimana? Untuk background Mas Terputus, sendiri. mohon maaf. Untuk background Mas Oke. sendiri. Oke. Sebetulnya ini unik ya. Di setiap kadang saya ngisi acara juga workshop kepenulisan, saya tampilkan gitu.
CV saya, kemudian juga background pendidikan atau disiplin ilmu saya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepenulisan. Hanya saja memang kenapa saya di kepenulisan, salah satunya memang saya juga pegiat literasi dan itu juga bergabung di sebuah komunitas Forum Lingkar Pena gitu. Jadi di situ saya pelatihan menulis dan lain sebagainya itu saya jalani di situ. Nah, background saya sendiri, saya itu pada saat ini sedang menempuh magister itu untuk ilmu keolahragaan. Oh, justru ilmu keolahragaan. Ya, benar. Dan memang saya melihat bahwa mayoritas penulis itu bahkan tidak ada yang berasal dari sastra bahasa Indonesia. Hanya beberapa persen yang memang backgroundnya adalah memang sastra bahasa Indonesia. Tapi itulah uniknya dunia kepenulisan gitu. Kita tidak harus berlatar belakang dengan disiplin ilmu kita, tetapi juga kita bisa untuk mengembangkan ataupun kita bisa saling berbagi melalui buku tanpa harus background pendidikan kita dan lain sebagainya itu adalah cocok dengan sastra bahasa Indonesia, seperti itu. Oke, sebelumnya saya mau jelasin juga rundown-nya Mas hari ini. Oke, iya. Saya juga belum perkenalan, saya lupa. Oh iya, iya. Saya Ulfa, saya content writer di sedekaonline.com. Nah, saya yang hari ini akan memandu acara hari ini sebagai moderator. Nah, untuk hari ini kita bakal, sebelum ke bedah buku, kita bakal ngobrol tentang penulisan dulu nih Mas. Oke. Kemudian bedah buku, dan yang terakhir sesi tanya jawab. Oke. Jadi teman-teman yang mau nanya silakan tanya di kolom komentar. Nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi sekarang masih sekitar ngobrol tentang penulisan ya Mas ya. Oke. Lanjut Mas, sampai akhirnya bisa nulis buku solo tuh gimana Mas? Apa itu? Buku ya? Bagaimana? Iya, seperti yang saya sampaikan bahwa saya itu bergerak di bidang literasi dan ikut join di komunitas Forum Lingkar Pena, dan itu juga sudah Indonesia, sudah semua provinsi sudah ada ya komunitas ini. Gitu. Dan pada tahun 2014 sampai 2016 itu saya menjadi ketua di wilayah Provinsi Jambi gitu. Nah, disitulah mungkin saya terpacu dengan lingkungan juga, karena di sana juga banyak penulis-penulis yang join di situ. Jadi kita juga saling sharing, kritik sastra, kemudian juga saling menyemangati atau support satu sama lain untuk berkarya dan berkarya gitu. Sehingga memang di situ terpacu untuk bagaimana menjadi seorang anak muda yang produktif gitu ya. Kemudian juga menghasilkan banyak karya yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar minimal, dan untuk syukur-syukur bisa untuk diterbitkan seluruh Indonesia gitu. Dan alhamdulillah pada saat ini buku pertama saya itu menjadi pemimpin bukan pemimpi. Itu saya terbitkan secara indie, jadi tidak ada di toko buku manapun. Itu saya terbitkan secara sendiri dengan indie gitu ya, tetapi ber-ISBN, dan alhamdulillah itu mendapatkan sambutan yang baik di masyarakat dan lingkungan saya, sehingga itu yang memacu saya untuk termotivasi untuk menulis lagi dan menulis lagi. Dan alhamdulillah saat ini gitu ya, ada beberapa buku saya yang sudah diterbitkan se-Indonesia gitu di Gramedia gitu. Itu yang menjadi motivasi awal saya untuk menulis gitu. Yang utamanya seperti saya sampaikan bahwa itu dipacu oleh keinginan untuk sharing gitu. Nah, kayak di masa pandemi ini ya Mas ya, kan sebenarnya itu juga bisa sebagai terapi kan ya Mas ya? Oh iya, benar. Nah, gimana Ya, buat jadi menulis itu. Ya, jadi benar tadi apa yang disampaikan Mbak, bahwa menulis itu bisa menjadi terapi juga gitu. Bagi teman-teman yang kadang itu juga tidak ada kegiatan, kemudian bosan di rumah, apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini, jadi menulis itu bisa menjadi alternatif gitu. Sehingga kita tidak merasa bosan, kemudian bermanfaat dan produktif juga gitu loh. Jadi manfaat nulis juga banyak ya Mas ya. Ya, Untuk benar. Sosok inspirasi atau Mas terinspirasi dari siapa untuk menulis? Penulis ya. Kalau saya salah satunya adalah Sapardi Djoko Damono kalau untuk sajak ataupun memang sudah dunia sastra. Kemudian juga kalau untuk novel saya suka Habibur Rahman El-Shirazi gitu. Pada awal-awalnya ya, sebelum saya. Tapi alhamdulillah Mbak, satu hal yang saya syukuri bahwa
dulu saya menggemari Habibur Rahman El Shirazi, kemudian ikut juga di komunitas dan satu komunitas dengan beliau karena beliau juga orang FLP. Dan alhamdulillah tahun 2017 itu saya pertama kali bertemu beliau dan buku saya mendapat penghargaan. Buku saya sebagai mendapat penghargaan Anugerah Pena Award Nasional FLP 2017 pada saat itu dan bertemu sama beliau gitu. Kita banyak mengobrol dan beliau juga hadir karena itu menghadirkan banyak penulis juga, terutama penulis FLP pada saat itu. Lanjut Mas, berarti sekarang kita ngobrolin ke berarti untuk pemula gimana nih Mas, untuk para pemula? Oh, untuk pemula, iya. Ini apanya? Tipsnya atau tips menulis atau indie akhirnya ke mayor. Nah, mereka nih gimana nih untuk bisa jadi nerbitin buku? Oke. Sebenarnya banyak seseorang itu atau penulis pemula gitu ya. Kadang juga saya merasakan hal yang demikian gitu. Itu yang kadang itu tidak percaya dengan dirinya sendiri pada saat menerbitkan buku. Seakan-akan memang karyanya belum siap untuk diterbitkan atau malu nanti ketika dibaca ternyata tidak maksimal dan lain sebagainya. Itu hal yang lumrah saya kira ya untuk penulis pemula. Karena memang kadang itu apa yang kita anggap bahwa karya kita itu belum maksimal, tetapi di mata pembaca itu bagus justru. Justru ada yang sebaliknya. Bagi kita sebagai seorang penulis itu bagus, tapi di mata pembaca itu biasa-biasa saja gitu. Jadi kalau menurut saya terbitkan saja bukunya tanpa harus ragu-ragu bahwa ini sudah layak atau tidak. Kenapa tidak untuk mencoba gitu? Karena setiap penulis besar ya, penulis yang sudah senior, yang sudah banyak menerbitkan buku, mereka juga memulai dengan hal yang demikian gitu. Awalnya mencoba-coba untuk menerbitkan sebuah karya gitu. Itu yang pertama. Kemudian juga kalau memang seandainya merasa bahwa belum bisa untuk terjun ke ataupun menerbitkan buku di penerbit mayor, bisa dicoba dengan indie terlebih dahulu. Kita membaca bagaimana respon daripada pembaca, kemudian, nah itu yang bisa untuk menyemangati penulis-penulis pemula untuk bergerak untuk menulis lebih banyak gitu. Ya, karena kelebihan gitu, kalau buku di indie itu nggak ada seleksi ya Mas ya, beda sama mayor ya. Iya, nggak ada seleksi, paling ya apa maunya kita gitu kan kalau di indie itu. Beda dengan mayor ya memang harus diseleksi, kita juga harus sabar untuk menunggu konfirmasi daripada penerbit. Tapi catatan bahwa ketika kita sudah berhasil untuk menembus penerbit mayor, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang gampang bagi seorang penulis untuk menerbitkan di penerbit mayor gitu. Jadi saran saya ya coba saja, jangan sampai merasa minder dengan karya sendiri seperti itu. Ya, buktinya Mas sendiri ya gitu udah nyobain. Iya. Sampai ini tulis 9 buku. Iya. Ya, kita lanjut aja Mas ke bedah bukunya Mas. Mungkin mulai dari buku yang pertama. Mungkin dari buku yang pertama. Oke. Iya. Baik, kita mulai ya Mbak ya untuk 2 buku. Jadi memang hari ini yang pertama itu tentang buku saya The Secret of Your Success. Ini diterbitkan di tahun 2014 atau 2015 kalau nggak salah ya. Saya juga lupa. Ini buku kedua saya, gitu loh. Dan ini memang bergenre motivasi ya. Motivasi untuk anak muda maupun di kalangan-kalangan dewasa juga bisa untuk dibaca. Nah, saya ingin memulai. Kenapa saya ingin membedah 2 buku ini sekaligus gitu ya? 2 buku ini sekaligus. Padahal ini membicarakan tentang hal-hal yang mungkin berbeda ya, dari sisi yang berbeda. Yang untuk seseorang yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu lebih banyak tentang pernikahan, asmara dan lain sebagainya. Kemudian ini lebih banyak untuk motivasi kesuksesan gitu. Nah, hal ini menarik gitu ya. Karena fenomena yang saya temukan pada saat ini bahwa banyak anak muda itu terjangkit dengan yang namanya quarter life crisis gitu. Jadi iya ya. Dan itu memang fakta di masyarakat ya, anak muda itu banyak yang mengkhawatirkan tentang 2 hal, Mbak. Yang pertama itu tentang pendapatan gitu ya. Berkaitan dengan pendapatan dan itu berkaitan dengan pekerjaan juga. Itu hal yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu tentang dunia asmaranya gitu. Ya, tentang galau tentang jodoh dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu yang lebih banyak diinikan. Jadi 2 hal tersebut. Jadi saya ingin membedah secara singkat, tetapi memang kita mengupas
kita akan mengambil benang merah daripada buku tersebut gitu. Terkait dengan dua hal tersebut gitu. Kita mulai dengan hal yang pertama gitu ya. Di buku The Secret of Young Success itu lebih banyak berbicara tentang apa sih definisi tentang kesuksesan, bagaimana sih anak muda itu bisa untuk meraih kesuksesan dan lain sebagainya. Nanti akan kita bicarakan. Nah, tentunya ini berkaitan dengan kegalauan yang pertama ataupun quarter life crisis. Permasalahan yang pertama itu tentang pendapatan ataupun dunia pekerjaan bagi anak muda gitu ya. Banyak anak muda yang mengkhawatirkan tentang hal tersebut dan seakan-akan merasa bahwa kayaknya sukses itu sulit di era-era pada saat ini gitu ya. Nah, mungkin yang pertama yang ingin kita bongkar dan di buku ini yang saya coba bongkar itu adalah definisi kesuksesan terlebih dahulu. Kita akan menyamakan persepsi, Mbak, dengan teman-teman juga yang di rumah pada saat ini yang sedang menyaksikan hal tersebut gitu. Nah, pada saat ini banyak sekali kesuksesan itu yang dihubungkan dengan kaya, punya mobil, ya, uang banyak gitu ya. Kemudian juga rumah mewah. Nah, definisi kesuksesan itu kadang itu sudah membudaya ya, menjadi kultur kita sehingga banyak anak muda itu merasakan wah, kalau untuk mencapai seperti itu kayaknya saya akan kalah gitu. Saya tidak akan mampu gitu dengan situasi-situasi yang pada saat ini dunia pekerjaan susah untuk didapatkan dan lain sebagainya. Nah, kita akan membongkar hal tersebut gitu. Di buku ini saya menuliskan bahwa sukses atau kaya itu adalah nikmat ketenangan. Nah, itu yang pertama. Ya. Sukses itu adalah nikmat ketenangan. Kita akan mencontohkan. Ya. Mungkin Mbak juga bisa untuk ikut menjawab ya. Saat ini ketika koruptor itu memiliki harta misalnya sampai 20 miliar misalkan. 20 miliar. Kita bandingkan dengan seorang petani yang mendapatkan uang 5 juta misalnya. Itu lebih kaya yang mana, Mbak? Lebih kaya yang mana? Kalau secara logika yang 20 miliar. Gitu. Kalau secara logika. Oke. Nah, itu kadang yang definisi yang kadang itu keliru terkait dengan kesuksesan atau kekayaan gitu loh. Kadang kita selalu menginterpretasikan kekayaan itu hanya sebatas kekayaan gitu, keuangan gitu ya, di bidang uang gitu. Jadi ternyata kaya itu tidak seperti itu. Ternyata konsep kekayaan itu banyak sekali orang itu yang mengabaikan kekayaan yang sudah dimilikinya. Misalkan kesehatan, apakah itu sebuah kekayaan? Jelas gitu kan. Kemudian mungkin banyak orang yang memiliki anak, kemudian keluarga yang harmonis, itu sebuah kekayaan sebetulnya yang tidak disadari oleh banyak orang gitu. Sehingga memang selalu kekayaan itu diinterpretasikan dengan sesuatu yang mengenai uang gitu. Nah, sekarang kalau definisi sukses atau kaya itu adalah nikmat ketenangan, maka kita akan bisa melihat bahwa apakah seorang koruptor itu tenang kehidupannya? Penuh tekanan. Tidak, belum tentu. Penuh tekanan gitu ya. Nah, apakah seorang petani gitu ya dengan harumnya rahmat gitu ya, menerima uang 5 juta dari hasil yang barokah dan lain sebagainya? Apakah itu adalah sesuatu yang tidak patut untuk kita syukuri? Justru nikmatnya itu terletak di situ. Justru kekayaan itu yang tidak kita sadari terletak di situ gitu. Sesederhana itu kesuksesan yang dimiliki. Jadi sukses itu adalah nikmat ketenangan gitu ya. Ketika menerima itu kita tenang gitu ya. Penuh rahmat gitu. Dan barokah gitu ya, rezeki yang kita dapatkan. Itu Masya Allah, itu akan lebih melampaui kekayaan orang-orang yang mendapatkan harta, uang gitu ya. Rumah, jabatan, tapi dengan cara yang salah. Karena kehidupannya tidak tenang gitu ya. Dikejar-kejar dengan mungkin ya kasus dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang harus kita sadari bersama bahwa sukses itu ternyata tidak hanya untuk uang, tidak hanya mengenai uang gitu ya. Jadi kekayaan sejati itu tidak dinilai dari uang. Jadi melainkan ketenangan gitu ya. Orang yang dirahmati dengan kebaikan hati jauh lebih kaya daripada mereka yang berlimpah uang namun gelisah. Itu yang pertama yang harus kita catat. Maka jadi perintah untuk bersyukur bagi orang-orang beriman bukan ditunjukkan untuk ditambahkan harta, melainkan untuk ditambahkan nikmat.
Dan itu juga tertera di dalam Al-Quran, ya. Jika engkau mensyukuri akan nikmatku, maka akan aku tambahkan, gitu. Nah, tidak ada jika engkau mensyukuri harta kekayaanmu, maka akan aku tambahkan kekayaan itu. Kekayaan berupa uang dan lain sebagainya. Tidak. Justru yang di situ yang ditekankan adalah syukur atas nikmat. Nah, yang namanya nikmat itu tidak bisa untuk kita batasi dengan uang. Karena uang tidak menjamin seseorang itu mendapatkan nikmat, gitu. Nah, itu konsep yang pertama, gitu ya. Itu yang harus kita bongkar terlebih dahulu, sehingga memang persepsi anak muda bahwa kesuksesan itu sulit sebetulnya, karena harus rumah kaya, harus punya rumah, harus punya uang banyak. Itu harus kita selesaikan, kita clearkan sampai di sini. Nah, sekarang kita masuk kepada mengenal potensi diri. Jadi di dalam buku ini saya juga membahas tentang bagaimana kita mengenal akan potensi diri kita, gitu. Banyak anak muda kadang itu salah dalam melihat potensi dirinya. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, everyone has a unique selling point, gitu. Semua orang punya sisi keunikan pada dirinya sendiri, gitu. Ya, dan itu tidak sama, dan jangan sampai kita mengeneralkan semuanya. Nah, hal ini yang banyak menyebabkan bahwa anak muda itu susah sekali untuk bangkit untuk lebih baik, gitu. Kenapa? Selalu ingin menyamakan misalkan terkait dengan pendapatan, kemudian ya standar pendapatan, standar menikah dan lain sebagainya, itu selalu disetarakan dengan orang-orang banyak, gitu. Kultur yang sudah membudaya. Nah, itu yang tidak boleh, gitu. Kita harus mengenal potensi diri kita sehingga kita tidak terjangkit yang namanya inferioritas, gitu. Nah, itu yang saya jelaskan di sini. Nah, bagaimana kita untuk mengenali potensi diri kita? Yang pertama itu adalah kebermanfaatan. Apa yang kita kerjakan itu bermanfaat. Nah, kita bisa untuk flashback ke belakang, gitu. Sejauh ini apa yang sudah kita kerjakan bermanfaat enggak? Itu yang pertama. Karena bukankah di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, gitu. Nah, itu yang pertama yang harus kita inikan. Jadi mengenali potensi itu, potensi yang kita miliki itu bermanfaat enggak? Ketika apa yang kita kerjakan itu tidak bermanfaat bagi orang lain, berarti itu bukan potensi. Ya, potensi yang ada di dalam diri kita. Sekali itu menghasilkan, sekalipun itu menghasilkan. Sekali lagi. Nah, itu dulu yang harus kita kenali. Kemudian yang kedua adalah apa yang kita kerjakan itu kita rasa mudah dan daripada yang orang lain anggap, gitu. Maksudnya seperti ini. Ketika sesuatu itu mudah untuk kita kerjakan, tetapi orang lain merasa sulit, nah itu di situ ada indikasi potensi diri kita. Potensi kita di bidang itu, gitu. Misalkan ada seseorang yang itu menulis buku, misalkan. Dia merasa mudah, tapi orang lain merasa itu sulit, gitu. Nah, berarti dia potensi dia di bidang kepenulisan, gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, dua hal itulah yang akan merepresentasikan bahwa seseorang itu memiliki benar-benar pure potensi dirinya di bidang tersebut, gitu loh. Nah, pada saat ini jadi potensi diri ini juga tidak ada relevansinya dengan disiplin ilmu. Kadang banyak orang yang mengatakan bahwa pekerjaan saya kayaknya nggak sesuai dengan disiplin ilmu, kayaknya ini bukan potensi saya atau lain sebagainya. Ternyata memang tidak selalu sesuatu itu harus kita landaskan dengan apa disiplin ilmu kita. Ya, seperti yang saya maksudkan tadi. Saya sama sekali tidak ada hubungan disiplin ilmu saya dengan dunia kepenulisan. Tapi saya terjun di bidang ini. Nah, itu membuktikan, dan juga mungkin kasus-kasus hal yang sama mungkin banyak ditemukan atau dirasakan oleh teman-teman di luar sana, gitu ya. Ataupun yang sedang nonton live, gitu. Oh, gitu. Ya. Nah, jadi jangan sampai minder ataupun jangan sampai putus asa dengan hal yang menyangkut dengan pekerjaan kita tidak sesuai dengan disiplin ilmu kita. Enggak, karena konsep kesuksesan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan disiplin ilmu kita kadang, ya. Ya, syukur-syukur kalau memang ada teman-teman yang pekerjaannya itu sesuai dengan disiplin ilmunya, ya itu lebih baik. Tapi sama sekali tidak ada hubungannya. Nah, berikutnya itu adalah berkarya sesuai potensi yang kita miliki. Itu juga saya jelaskan di buku ini. Itu juga hal yang penting bagi teman-teman bahwa
cobalah untuk berkarya sesuai dengan potensi yang kita miliki. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu berbanding terbalik dengan potensi yang kita miliki. Maka sesuatu itu tidak akan pernah jadi, ataupun kita tidak akan bisa untuk berhasil di bidang itu gitu. Kalau tidak dilandasi dengan potensi yang kita miliki gitu. Nah, kemudian di buku ini saya juga menjelaskan terkait dengan berpikir besar. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir besar? Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah baca buku saya, mohon maaf, itu di bagian cover belakang, itu saya menuliskan seperti ini. Pembatas sukses yang utama adalah pikiran Anda sendiri. Ketika Anda berpikir mustahil, maka diri Anda akan mencari 1000 alasan untuk memperkuat apa yang telah Anda pikirkan tersebut. Anda akan benar-benar gagal ketika Anda merasa mustahil dapat meraih kesuksesan. Jadi, kadang itu keajaiban dalam berpikir itu juga bisa diinikan di konsep ini. Ketika kita merasa bahwa sesuatu itu mudah untuk kita kerjakan, maka secara otomatis, secara tidak langsung, tanpa kita sadari, pikiran kita, kemudian usaha kita, itu akan mengarahkan bagaimana untuk mencari alasan untuk memudahkan sesuatu tersebut. Dan hal ini berbanding terbalik. Ketika kita merasakan bahwa sesuatu itu sulit untuk kita kerjakan, maka pikiran kita secara otomatis akan mencari alasan untuk mengatakan bahwa ini sulit. Gitu. Maka kesulitan sebetulnya itu hanya buah dari pikiran kita sendiri. Gitu loh ya. Maka pada saat ini berpikir besar. Berpikir besar dalam artian bahwa ketika kita merasa bahwa sesuatu itu mudah, maka niscaya sesuatu itu akan mudah. Maka ada yang mengatakan bahwa sebetulnya konsep doa itu sendiri adalah buah pikiran. Ya. Buah pikiran. Kadang banyak orang yang mengatakan kenapa doa saya tidak terkabulkan dan lain sebagainya. Ya. Misalkan dalam contoh kasus, sekarang kan banyak sedang masuk perkuliahan misalkan ya, teman-teman mungkin yang ada di SMA yang ingin masuk perkuliahan. Kadang itu merasa minder terlebih dahulu untuk masuk ke universitas yang diinginkan, diimpikan. Karena merasa bahwa tidak pantas, kayaknya keilmuan saya belum cukup untuk di situ gitu. Nah, secara otomatis hal ini pikiran kita selalu akan memberi alasan tidak mungkin, dan kita tidak akan pernah mencoba, ataupun sekalipun kita mencoba tidak akan pernah maksimal. Dan ini bentuk dari doa pikiran kita sendiri yang berasal dari pikiran kita sendiri. Kadang kita itu memikirkan sesuatu itu akan menjadi terwujud gitu. Kita memikirkan sesuatu itu sulit, maka akan diwujudkan oleh Allah gitu. Dalam bentuk kesulitan. Maka pada saat ini kita buka pikiran kita berpikir besar bahwa sesuatu itu harus mudah gitu. Selalu kita untuk mensugesti diri bahwa sesuatu yang ingin kita capai itu mudah untuk kita laksanakan. Maka secara otomatis upaya kita, tindakan kita, pikiran kita akan selalu untuk mengarah kepada kemudahan gitu. Nah, itu konsep yang ada di buku ini gitu. Sebetulnya banyak sekali hal-hal yang saya bahas di sini, tapi mungkin kalau teman-teman ingin ini bisa baca sendiri gitu ya. Terkait dengan, atau mungkin sudah ada yang sudah baca gitu. Itu lebih lengkap gitu penjelasannya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa keseimbangan, Mbak. Apa itu keseimbangan? Sukses itu sangat sulit sekali untuk kita dapatkan ketika tidak ada keseimbangan. Keseimbangan apa? Terkait dengan intelektual, emosional, dan spiritual. Itu harus kita seimbangkan. 3 hal ini. Berapa banyak orang yang memiliki intelektual tinggi, tetapi sulit untuk menemukan kesuksesan. Kenapa? Karena tidak diimbangi dengan emosional, ya, emotional power, kemudian spiritual power, gitu. Jadi intelektual saja, kepintaran, kecerdasan saja itu tidak cukup, gitu, dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi kita harus menyimbangi dengan yang namanya emosional, gitu. Emotional power. Ya. Kita contohkan misal kemampuan kita untuk bergaul, ya, dengan lingkungan, kemudian juga dengan tetangga dan lain sebagainya. Itu bentuk daripada emotional power kita, gitu. Nah, bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa ternyata orang-orang sukses di dunia ini itu 75% itu adalah orang yang memiliki emotional power yang baik. Nah, maka dari sekarang kepedulian, empati itu bentuk dari emotional power, gitu, ya. Nah, itu coba kita perbaiki, gitu ya.
Pada saat misalkan melihat orang yang tidak mampu atau mengulurkan tangan melalui sedekah online tersebut, kan kita bisa mendonasikan sedikit harta yang kita miliki dan lain sebagainya. Itu bentuk daripada emotional power gitu. Dan itu yang mahal sebetulnya, ya. Nah, dan ternyata intelektual dan emotional power saja itu tidak cukup tanpa diimbangi dengan namanya spiritual power. Apa itu spiritual power? Ya, tentang pengetahuan kita tentang agama gitu. Bagaimana kita kedekatan kita dengan bukan hanya hablum minan nas tetapi juga hablum minallah gitu. Ya, kedekatan kita dengan Allah gitu. Nah, mungkin di bulan puasa ini bisa menjadi apa ya? Wadah bagi kita untuk selalu mengucapkan syukur, mendekatkan diri kepada Allah dan itu memperkuat emotional power, spiritual power kita. Nah, ketika seseorang atau anak muda atau bahkan orang dewasa gitu ya, yang sudah berkeluarga, sudah punya anak dan lain sebagainya, ketika memiliki 3 hal tersebut, maka niscaya kesuksesan yang dimaksud itu akan sangat gampang sekali. Kehidupan itu akan sangat gampang sekali untuk dijalankan gitu. Nah, kita kembali kepada definisi sukses tadi, Mbak. Saya belum clear untuk menjelaskan hal ini. Untuk anak muda, ya, sebetulnya kesuksesan itu sederhana sekali. Misalkan, ketika kita ada anak muda yang mungkin susah untuk bangun pagi misalkan, dan ketika kita itu berhasil untuk bangun pagi, itu sudah merupakan sebuah kesuksesan sebetulnya. Sukses untuk bangun pagi gitu. Kadang itu kesuksesan besar hanya bisa untuk kita dapatkan ketika kita mengumpulkan kesuksesan-kesuksesan kecil yang bisa untuk kita lakukan. Dan ini berhubungan sekali dengan self-regulations. Saya selalu menekankan bahwa anak muda itu seharusnya punya self-regulation. Dia punya ini sendiri, ya, regulasi sendiri dengan dirinya. Tanpa self-regulation, seseorang itu tidak akan bisa, ya, akan mudah sekali terpengaruh oleh lingkungannya, akan mudah sekali terpengaruh oleh teman-temannya, ya. Nah, ini sangat bahaya sekali. Berapa banyak anak muda yang saat ini kita lihat bahwa pengaruh lingkungan dia menjadi lebih buruk dalam artian misalnya personalitinya dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita tekan bahwa kita harus mempunyai self-regulations, ya. Setiap anak muda harus punya self-regulation, harus punya regulasi tersendiri, ya. Nah, itu yang kadang yang menjadikan kita untuk mudah sebagai anak muda untuk mendapatkan apa yang ingin kita capai gitu. Nah, itu sekilas tentang the secret of young success. Mungkin kita bisa buka pertanyaan atau apa, Mbak? Sebelum kita bahas ke buku yang kedua ya, untuk seseorang yang tertulis. Karena ini topiknya sudah berbeda. Kita akan masuk kepada dunia perjodohan, pernikahan dan lain sebagainya gitu. Oke. Silakan. Komentar. Oh, ada juga nih titipan pertanyaan. Gimana caranya supaya kita menulis buku tapi tanpa menggurui gitu? Oke. Itu penting ya. Saya pikir bahwa konsep seorang penulis itu penting untuk berhati-hati ketika menuliskan seperti buku motivasi, ya, pengembangan diri. Jangan sampai seakan-akan kita menggurui gitu loh. Menggurui dalam artian bahwa kita sok tahu di situ, ya. Tetapi kita bagaimana kita untuk membuat redaksi tulisan seakan-akan kita sedang sharing gitu. Seakan-akan kita sedang mengobrol dengan pembaca. Jadi sehingga pembaca itu merasakan kedekatan emosional dengan seorang penulis gitu. Seakan-akan dia sedang curhat dengan penulis. Nah, itu penting. Redaksi yang seperti itu yang penting. Mungkin bahasa seperti kita ya, bukan Anda. Anda itu kan lebih kayak seperti memang ada jarak gitu ya. Tapi memang saya ada buku, salah satu buku seperti The Secret and Success itu lebih formal gitu. Saya menggunakan Anda gitu karena lebih general. Nah, maka kalau untuk buku-buku yang seperti apa ya, yang target pasarnya anak-anak remaja, kemudian juga anak-anak muda, itu lebih disarankan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mendekatkan seorang penulis dengan pembaca. Sehingga pembaca itu bisa merasakan bahwa seakan-akan ini bukan sedang sedang menggurui, seorang penulis sedang menggurui dia, tetapi lebih kepada seorang penulis itu sedang curhat dan dia juga bisa curhat melalui isi-isi buku tersebut gitu, Mbak. Kalau bahasa yang paling satu hal lagi bahwa menulis itu harus dari hati. Ya. Sesuatu yang dari hati maka akan sampai ke hati gitu. Tetapi kita kalau cuman hanya berdasarkan pikiran, ya, ide, sebatas ide, maka itu akan
sampai sebatas itu saja, tetapi tidak untuk menyentuh pembaca seperti itu. Ya, menarik sih Ya, Mas. gimana Mbak? Iya. Apakah itu berdasarkan yang pernah Mas rasakan atau bagaimana ketika menulisnya? Atau justru setelah melewati baru nulis itu? Maksudnya gimana gimana? Putus-putus? Yang pertama ini, apakah Mas Mm-mm. tulis Mas memang dalam fase tersebut atau justru setelah melewati? Oh, oke. Ini pertanyaan menarik sekali ya. Eh, Sebetulnya menulis itu boleh berdasarkan pengalaman, ya, dengan hasil dari membaca buku orang lain. Mohon maaf. Kemudian juga boleh dari pengalaman orang lain. Gitu. Jadi tidak harus semata-mata itu adalah kita yang mengalami. Ya, kadang juga dari curhatan teman, permasalahan teman, kita bisa untuk memberikan solusi ataupun timbul sebuah ide yang bisa untuk kita jadikan buku dan itu bisa kita sharing ke banyak pembaca gitu loh. Jadi ada 3 hal ya. Dan menulis itu tidak hanya apa yang sudah kita lewati atau berdasarkan pengalaman atau experience kita saja, tetapi juga experience orang lain. Kemudian juga bisa dari hasil atau buah hasil dari membaca buku. Jadi seorang penulis itu harus peka. Peka dalam artian untuk menangkap ide itu dari mana saja gitu. Termasuk dari curhatan-curhatan orang lain, permasalahan-permasalahan orang lain yang bisa untuk kita carikan solusi dan itu bisa kita jadikan buku gitu loh. Ada lagi pertanyaan ya Mas nih? Nyambung Oh sama iya, silakan. dari Ruli Firmansyah. Pertanyaannya di antara 3 keseimbangan tadi, mana yang lebih diutamakan Mas? Intelektual kah, emosional, atau spiritual? Oke. Seperti judulnya keseimbangan. Berarti ketiga-tiganya harus diseimbangkan gitu ya. Itu yang menanya siapa? Mungkin bisa disebutkan nama dan itu. Ini ada di Saya kolom. bisa. Jadi itu ya. Mas atau Mbak? Mas Ruli. Oke, ya. Jadi Mas Ruli gini ya. Yang namanya keseimbangan berarti tidak harus ada sesuatu yang kita tonjolkan. Ya, ada sesuatu yang kita kebelakangkan atau kita kesampingkan. Tapi ketiga-tiganya ini harus kita seimbangkan gitu. Mana yang lebih penting? Ketiga-tiganya penting gitu ya. Intelektual saja. Begini, kadang ada orang yang mengatakan bahwa spiritual itu lebih penting daripada yang lain gitu. Kalau menurut saya konsep ini juga salah gitu ya. Ya, spiritual yang kuat tanpa diimbangi dengan intelektual yang tinggi juga akan bisa sesat loh. Juga bisa akan kesandung dalam tanda kutip gitu. Sehingga memang kita butuh intelektual juga gitu dalam permasalahan spiritual. Kemudian intelektual saja apakah cukup gitu. Kadang juga banyak ya orang yang kadang itu mendewakan intelektualitas. Itu yang mengatakan bahwa intelektual itu lebih penting daripada yang lain karena semuanya itu berlandas kepada pikiran gitu. Nah, itu juga konsep yang sebetulnya salah kalau menurut saya. Karena orang yang intelektualnya tinggi tetapi tidak diimbangi dengan emosional kemudian spiritualnya, maka juga bisa akan kesandung dalam tanda kutip, akan bisa sesat juga gitu. Ya. Berapa banyak orang yang memiliki intelektual yang tinggi, lalu kemudian menjadi seorang koruptor, lalu kemudian mencuri uang-uang negara dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh kasus ya, yang mungkin bukan rahasia umum lagi gitu. Nah, kenapa? Karena tidak memiliki spiritual. Berapa banyak orang yang memiliki intelektual, spiritual, yang menyebabkan dia kaya, tetapi dia tidak memiliki emosional power yang tinggi, yang menyebabkan dia menjadi seorang yang kikir, gitu ya. Tidak peduli dengan tetangga dan lain sebagainya, orang-orang di lingkungannya. Yang dia pentingkan adalah dirinya sendiri. Dia sukses, sudah cukup, gitu. Orang lain terserah. Nah, itu juga sebuah konsep yang berbahaya, gitu loh. Jadi ketiga-tiganya harus diseimbangkan. Jangan sampai ada yang lebih menonjol, ada yang kita kurangkan. Ya, itu akan sangat berbahaya sekali. Bagaimana kita mengupayakan, sekalipun tidak ada manusia ataupun individu yang sempurna, tetapi kita selalu ingin mencoba bagaimana berupaya untuk menjadi seseorang yang sempurna ataupun seseorang yang memiliki karakter yang baik gitu. Terkait dengan hal ini memiliki keseimbangan antara intelektual, emosional dan spiritual. Jadi kayak mobil nggak ada rodanya satu jomplang gitu ya Mas? Nah, itu benar gitu ya. Jadi salah satu saja yang tidak ada, maka ada yang kurang gitu terkait dengan hal ini. Ada lagi nih Mas Gitu. pertanyaan Iya, dari silakan. Cut Ika. Dari siapa? Cut Ika. Oke, apa pertanyaannya? Katanya, Kak aku udah nulis 4 buku antologi indie,
termasuk salah Mm-mm. satunya barang Kak Adriza bisa Iloko. Gimana cara saya bisa Mm-mm. yang bisa diterbitkan di penerbit mungkin dari Indik Mayor. Oh, oh gitu ya. Oh, sudah 4 buku. Alhamdulillah ya, sudah 4 buku ini ya, indie ya, diterbitkan secara indie. Ya, Nah, untuk menyasar penerbit mayor, kadang juga background kita ataupun seberapa banyak kita menulis, baik itu yang indie dan lain sebagainya, itu juga menjadi modal ya sebetulnya. Karena itu juga menjadi nilai positif di mata penerbit gitu. Kadang penerbit juga menanyakan terkait dengan hal itu, sudah berapa banyak karya yang dihasilkan gitu. Ya, itu juga menjadi penguat ataupun menjadi nilai jual bagi diri kita sendiri gitu loh. Nah, ini penting. Jadi saran saya ketika sudah memiliki hal tersebut, silakan untuk diajukan, coba saja diajukan karyanya untuk diterbitkan di penerbit mayor gitu. Mohon maaf Mbak, sebentar ya. Saya ya. ini kena lampu lampu mati. Enggak ini. Bentar ya. Terus jika ada pertanyaan silakan tanya jawab. Oke, bisa dilanjutkan. Ya, jadi itu ya tadi Mbak Cut, jawaban saya bahwa coba saja, jangan sampai merasa minder. Silakan coba sasar penerbit mayor gitu. Satu lagi Mas dari Mbak Cutika, Mm-mm. katanya ketika kita mampu menyeimbangkan 3 emosional, spiritual dan intelektual, meski itu hanya dalam perspektif, tapi kita tidak Mm-mm. memiliki wadah yang tepat. Bisa nggak kita menjadi sukses? Mohon maaf, agak ini bisa diulangi Mbak? Agak. Ya. Dari Mbak Cutika masih katanya ketika kita mampu menyeimbangkan ketiga itu, emosional, intelektual, dan spiritual, meski hanya dalam Mm-mm. perspektif, tapi kita nggak punya wadahnya nih. Bisa nggak kita jadi sukses? Oke. Gini ya, permasalahan wadah dan lain sebagainya itu akan mengikuti ketika kita memiliki keseimbangan antara 3 hal tersebut. Bukti seseorang yang memiliki ketiga keseimbangan tersebut, maka salah satu dia akan terbuka. Banyak hal yang akan terbuka seperti jaringan ya, karena dia hobi bersosial gitu. Dengan emosional powernya yang baik dan lain sebagainya. Maka jalan itu akan terbuka dengan sendirinya ya. Tanpa dia harus mencari wadah gitu loh. Wadah itu akan ada dengan sendirinya, percayalah. Ketika kita belum menemukan hal tersebut, maka ada yang salah dari 3 hal yang kita miliki. Permasalahan intelektual kita, emosional dan spiritual. Ya, karena jalan itu bukan kita yang mencari ketika sesuatu itu sudah kita seimbangkan 3 aspek tersebut, tapi akan datang dengan sendirinya, akan terbuka dengan sendirinya seperti itu. Terjawab ya Mbak. Masih ada lagi atau kita lanjutkan? Boleh lanjut dulu Mas. Kita lanjutkan ya. Ya, Oke. lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, nah ini permasalahan mungkin untuk yang ini nanti kalau masih ada pertanyaan untuk buku yang pertama saya, The Secret of Young Success, mungkin bisa ditulis di komentar ya. Nah, Ya, yang kedua tadi permasalahan the quarter life crisis itu adalah permasalahan tentang jodoh ya, perjodohan, asmara bagi anak muda pada saat ini itu yang digalaukan gitu. Uh, dan ini mungkin sedikit kita bahas dan saya bahas di sini di buku. Mungkin teman-teman sudah ada atau sudah banyak yang membaca buku tersebut dan ini ada di Gramedia Indonesia pada saat ini. Bisa dipesan online juga. Nah, di dalam buku ini ya ada beberapa. Kadang itu ada banyak teman-teman itu yang menginginkan pernikahan cepat, gitu. Menikah dengan cepat, ya. Nah, di dalam buku ini saya ingin menjelaskan 2 hal, gitu. Perbedaan menikah cepat atau buru-buru menikah. Itu adalah hal yang beda, ya. Menikah cepat dan buru-buru menikah. Nah, banyak teman-teman itu yang buru-buru menikah, gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena belum dilandasi dengan itu yang belum ada landasan atau ilmu tentang hal tersebut belum cukup untuk itu. Tetapi memang karena mungkin pengaruh lingkungan
mungkin pengaruh tontonan, sehingga ini memacu untuk menikah. Yang seakan-akan ingin menikah cepat, tetapi malah justru yang terjadi adalah buru-buru menikah gitu. Nah, itu hal-hal yang berbeda ya. Menikah cepat ya, mungkin kita menemukan orang yang menikah muda gitu ya. Itu bukan berarti bahwa dia belum siap atau terlalu prematur untuk sebuah pernikahan. Tapi memang dia cenderung sudah lama untuk mempersiapkan hal itu gitu. Nah, beda halnya dengan yang namanya buru-buru menikah. Itu kita tidak dilandasi dengan ilmu yang cukup terkait dengan pernikahan. Maka saran saya yang pertama, mungkin dalam buku ini juga, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita seakan-akan buru-buru untuk memutuskan menikah, tetapi perdalam dulu ilmunya gitu. Dalam buku ini banyak saya mengupas gitu terkait dengan hal itu. Mungkin sedikit saya bacakan ya Mbak ya. Di halaman, mungkin teman-teman yang sudah baca buku ini, di halaman 121, itu saya menuliskan seperti ini. Jangan hanya karena usia dirimu buru-buru memutuskan untuk menikah. Jangan pula karena desakan orang tua dirimu buru-buru menerima dia yang salah. Pernikahan tidak hanya selesai untuk kau jalani dalam hitungan hari, pernikahan akan kau jalani seumur hidup. Maka persiapan adalah kunci utama untuk meraih keberkahan. Gitu ya. Nah, sedikit saya bahas terkait dengan ini. Bahwa di sini juga saya lebih menekankan bahwa yuk kita harus apa sih sebetulnya yang harus kita persiapkan sebelum kita untuk memutuskan melangkah ke jenjang yang lebih seserius itu, gitu ya. Ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah memantapkan visi dalam pernikahan, ya. Ini bagi teman-teman nih yang ingin menikah cepat dan lain sebagainya, sebaiknya matangkan persiapan terlebih dahulu kalau menurut saya. Yang pertama itu memantapkan visi dalam pernikahan. Nah, apa yang dimaksud di sini? Di sini saya menjelaskan bahwa ternyata pernikahan itu tidak segampang yang kita pikirkan, kita bayangkan. Ya. Saya banyak untuk bertanya, kemudian menemukan kasus-kasus teman-teman yang juga menikah dan mengeluhkan hal-hal permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Ternyata cantik atau tampan itu saja tidak cukup, ternyata. Ya, ada banyak hal yang harus kita inikan mengenai visi. Jadi visi pernikahan ini itulah hal yang lebih penting. Ya. Mungkin teman-teman secara general sudah tahu semua, menikah untuk ibadah gitu ya. Pernikahan itu untuk apa? Semacam untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah dan lain sebagainya. Tetapi sejatinya hal yang lebih spesifik harus kita persiapkan juga terkait dengan visi kita dalam pernikahan. Jangan sampai ketika menikah kita menjadi kaku dan apa yang harus kita perbuat gitu lah untuk selanjutnya atau untuk ke depan gitu. Nah, ini yang harus kita inikan. Nah, di sini di dalam buku ini ada 2 ayat yang saya inikan. Saya kutip gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa melihat dalam Quran surat At-Tur ayat 21, dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal dari mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Jadi tujuan utama, ya, salah satu tujuan dalam pernikahan menurut Islam itu adalah untuk memperoleh keturunan yang soleh dan solehah, gitu. Yang nantinya dapat menjadi generasi penerus bagi kedua orang tuanya, sehingga terbentuknya keluarga yang tentram dan dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan di sini yang kedua itu adalah kesiapan psikologis, Mbak. Ya. Banyak orang itu yang sudah punya visi, tetapi dia tidak siap secara psikologisnya. Apa itu persiapan dalam psikologis? Pertama, misalnya dalam kedewasaan. Yang tadi kita bahas juga di buku yang sebelumnya adalah kematangan emosional seseorang, kemudian kedewasaan berpikir. Nah, itu penting untuk dimiliki oleh seseorang ketika ingin memutuskan ke jenjang yang lebih serius gitu. Karena ini yang menjadi modal sebetulnya. Karena banyak kita temukan perceraian itu yang diakibatkan karena tidak ada yang kesiapan secara psikologis seseorang. Atau kematangan emosionalnya, kemudian kedewasaan berpikirnya itu belum baik gitu. Nah, itu yang harus kita inikan terlebih dahulu. Kemudian yang berikut itu adalah kesiapan fisik gitu. Nah, di dalam Rasulullah pernah mengatakan menekankan terkait dengan hal ini gitu, al-ba'ah gitu ya.
Dalam Islam itu disebut dengan al-ba'ah atau kesiapan fisik gitu. Jadi ternyata kesiapan fisik atau al-ba'ah yang dimaksudkan itu tidak hanya sebatas dengan kesiapan biologis saja, ya. Jauh lebih dari itu. Itu banyak ulama yang menafsirkan bahwa al-ba'ah itu tidak hanya kesiapan secara biologis saja, ya. Tapi banyak sekali hal-hal yang lebih dari itu yang harus dipersiapkan gitu. Jadi kesiapan fisik, ya, sebagaimana juga Rasulullah juga menekankan hal ini sangat penting sekali. Ya, dalam Islam itu dianjurkan memilih pasangan yang subur atau sehat secara biologis gitu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak di depan umat-umat lain pada hari kiamat." Gitu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini juga penting, ya. Kalau menurut saya yang harus dipersiapkan yaitu kesiapan fisik atau secara al-ba'ah. Nah, kemudian yang tidak kalah penting dan mungkin ini juga hal yang harus dimiliki oleh seseorang itu adalah kesiapan spiritual atau safqofahnya itu seperti apa, ya. Karena gini, bukannya pernikahan itu dalam Islam itu mengatur semua hal terkait dengan aktivitas dalam pernikahan itu diatur dalam Islam. Sehingga memang sakofahnya itu harus kita perdalam terlebih dahulu, ya. Jangan sampai kita hanya mungkin karena pengaruh teman-teman, ya, yang sudah menikah, kemudian kita buru-buru untuk memutuskan untuk ingin menikah. Kemudian juga hanya karena mungkin terlalu banyak untuk menonton video-video ataupun film-film yang mengarah kepada hal tersebut, pernikahan muda dan lain sebagainya, yaitu yang menyebabkan kita untuk termotivasi untuk itu. Padahal kita belum siap gitu loh. Maka persiapan itu lebih penting. Jadi banyak orang yang menanyakan, kenapa padahal udah cukup umur, usia, kenapa belum juga untuk melaksanakan pernikahan? Nah, seharusnya pertanyaan ini tidak muncul karena memang kesiapan seseorang itu hanya dirinya yang tahu gitu, ya. Apa yang harus dia persiapkan terkait dengan hal ini. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kesiapan finansial. Kesiapan finansial, kalau menurut saya bukan harus punya mobil mewah, ya, seperti yang kita bahas tadi, ya, kaya, kemudian punya perusahaan mewah, perusahaan sendiri, ya, dan lain sebagainya, rumah dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Tapi setidaknya hal tersebut cukup gitu. Ada sesuatu yang bisa untuk kita jadikan modal awal gitu lah, untuk membangun sebuah rumah tangga yang insya Allah bakalan menjadi sesuatu yang barokah seperti itu. Nah, di dalam buku ini sebetulnya bukan hanya itu, hanya beberapa, ya Mbak, ya, beberapa lembar hanya yang membahas terkait dengan itu. Banyak sekali topik-topik yang mengenai hal tersebut yang dibahas di buku ini. Maka saya sangat recommended bagi teman-teman untuk membaca buku ini. Nah, ada pertanyaan yang mengatakan bahwa untuk seseorang yang tertulis di Lauh Mahfuz, sebetulnya dituju untuk siapa? Ya, seakan-akan memang saya menunjukkan hal ini kepada seseorang gitu. Nah, melalui ini saya mungkin akan mengatakan bahwa ini bukan untuk seseorang atau siapa, tapi untuk semua pembaca gitu loh. Ya, yang mengalami kasus-kasus yang sama. Ya, mungkin di sini juga ada pembahasan tentang menikah, lanjut kuliah atau bekerja dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, dan ini saya landasi dengan ayat, ya, hadis, kemudian Al-Qur'an dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah gitu, ya, buku ini bisa untuk direkomendasikan bagi teman-teman yang memang memiliki kegalauan terkait dengan perjodohan dan lain sebagainya, atau pada saat ini yang belum juga untuk menemukan pasangan yang tepat atau seseorang yang tepat. Jadi buku ini insya Allah bisa untuk memberikan solusi dan menjadi teman untuk membaca ataupun di tengah aktivitas-aktivitas kita. Gitu Mbak, mungkin ya sekilas yang bisa untuk saya bahas. Mungkin kita lebih banyak untuk bertanya, ya, tanya jawab dan lain sebagainya. Tanya jawab ya, sobat. Iya, silakan, monggo. Tadi mungkin sudah ada yang bertanya? Sudah ada, tapi masih ya, gimana? Katanya gimana supaya saya nulis? Mohon maaf, Mbak. Ya. Gimana? Kurang jelas. Dari Mbak Devi katanya gimana supaya konsisten nulis?
Oh, konsisten menulis ya. Iya, eh, itu kembali kepada self regulation. Ya, kita punya regulasi tersendiri. Mungkin setiap orang itu nggak ada orang yang tidak sibuk. Gitu. Di dunia ini mungkin semua orang itu orang yang sibuk. Ketika kita di dalam buku ini saya menjelaskan gitu, ya. Ketika kita mencari waktu yang tepat untuk berkarya, maka bersiap-siap kita menua tanpa karya. Karena sejatinya semua orang itu memiliki aktivitas atau kesibukan. Jangan sampai kita hanya menggambarkan, hanya merasa bahwa kita yang paling sibuk di dunia ini. Banyak orang yang lebih sibuk daripada kehidupan kita. Tapi mereka bisa untuk menorehkan karya-karya yang insya Allah bermanfaat bagi lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Maka itu yang menjadi hal kunci pertama adalah self-regulation. Ya, setiap hari kita upayakan untuk tetap menulis gitu. Setidaknya 1 lembar A4 di laptop gitu ya. Ini untuk memancing produktivitas, untuk membiasakan diri kita untuk menulis, sehingga ketika kita tidak menulis saja satu hari, itu ada yang kita rasa kurang terhadap diri kita ya. Kalau kita sudah membiasakan budaya yang seperti ini dalam dunia kepenulisan, itu penting gitu. Jadi terus menerus ya Mas, terus dilakukan. Nah, ini ada nih dari Rizky Amalia, bukan pertanyaan. Bila teman-teman saya galau saya pinjamkan buku ini. Ya. Mungkin sudah ada beberapa yang sudah baca buku ya. Silakan monggo saja untuk direkomendasikan kepada teman-temannya. Ya. Kemudian ada dari Aulia nih Mas. Katanya, Bang, bagaimana cara memisahkan antara dunia pribadi dengan dunia menulis? Agar orang gimana? Ya, bagaimana cara memisahkan antara dunia pribadi dengan dunia menulis agar orang lain tidak menganggap bahwa yang kita tulis adalah kisah pribadi. Oh gitu, iya. Sebetulnya kita tidak bisa untuk mengatur pemikiran atau persepsi orang lain terhadap kita ya. Sebagai penulis ya kita fokus saja untuk menulis gitu. Saya juga mengalami hal yang sama. Banyak sekali orang itu yang kadang itu apa yang saya tuliskan dikira bahwa itu adalah permasalahan pribadi saya gitu ya, yang saya tuliskan, dan padahal itu ternyata enggak. Beberapa waktu ya saya mengisi kepenulisan atau workshop kepenulisan, saya sering untuk menjelaskan hal tersebut, bahwa penulis itu tugasnya menulis, terlepas dari ide itu adalah berasal dari dirinya sendiri atau dari pengalaman pribadinya ataupun pengalaman orang lain. Yang jelas ide itu bisa melekat dan bisa untuk dijadikannya buku. Jadi tidak ada hubungannya, tidak ada relevansi ya seorang penulis itu dengan apa yang ia tuliskan gitu. Atau kadang itu banyak kita menulis puisi dibilang bahwa itu adalah hasil dari kegalauan diri kita sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita pisahkan. Tugas kita adalah menuliskan. Jangan sampai kita larut atau diracuni dalam tanda kutip dengan diri kita sendiri ketika menulis gitu. Kadang itu banyak saya temukan novel itu asik sendiri, Mbak. Jadi dalam artian gini, dia seakan-akan menceritakan kisah dirinya sendiri ya. Bagi dia itu sangat menarik, tapi belum tentu bagi orang lain itu menarik gitu. Jadi dia asik sendiri dengan karyanya, karena dia tidak bisa untuk melepaskan dirinya dari belenggu dirinya sendiri gitu pada saat menulis ya. Seakan-akan itu hal yang penting bagi orang lain, tetapi ketika orang itu membaca ya datar saja, nggak ada apa-apanya. Tapi bagi dia itu mungkin punya sesuatu, something gitu ya, terhadap kisahnya sendiri. Maka jangan sampai hindari menulis itu berfokus kepada pengalaman pribadi kita, kemudian kita tidak mencoba menjadi seorang penulis itu sendiri. Ya, kita masuk sebagai diri kita sendiri pada saat menulis. Kadang itu banyak penulis yang seperti itu. Itu harus dihindari gitu. Poin-poinnya pertama harus dihindari menulis sesuai dengan pribadi gitu ya Mas. Iya. Mungkin bagaimana cara mengolahnya mungkin ya Mas ya. Iya. Ya jangan sampai kisah kita itu seakan-akan kita anggap bahwa itu penting bagi orang lain gitu. Tidak selalu apa yang kita tuliskan itu adalah berdasarkan pengalaman kita pribadi. Ya. Karena ide itu luas sekali gitu. Kita bisa mendapatkan bahkan pada saat kita jalan-jalan atau ketemu dengan orang, berbicara dengan orang, ide itu bisa muncul dengan sendirinya. Artinya bukan hanya sebatas pengalaman pribadi kita. Itu sangat sempit sekali ruang ide kalau kita hanya berdasarkan pengalaman kita pribadi gitu.
Bahkan kita tidak akan berhasil untuk menulis banyak karya kalau kita selalu berfokus pada diri pribadi. Nah, tadi gimana membedakan dunia menulis dengan dunia pribadi? Karena kadang Nah, orang itu sudah terputus. terjawab ya tadi. Oke, lanjut ke yang selanjutnya deh, Mas. Mas, berapa lama untuk menulis? Karena Apa? masih Mohon maaf. beda. Riset, berapa lama riset? Suaranya putus-putus, Mbak. Berarti sinyal ya, Oh, Mas? riset. Iya, kayaknya sinyal. Oke, kalau kita berbicara mengenai riset, ya, saya selalu tekankan bahwa seorang penulis harus 80% itu dia harus memanfaatkan 80% itu untuk riset, ya, untuk persiapan dalam menulis, dan 20% itu untuk menuliskannya. Jadi kadang banyak yang terbalik kadang ya. Mereka hanya persiapan atau risetnya itu untuk sebuah kepenulisan itu cuma 20%, tetapi menulisnya 80%. Nah, ini yang menyebabkan seorang penulis itu mengalami yang namanya writer's block. Ya, dia menjadi stuck gitu. Idenya seakan-akan tidak ada gitu. Dia bingung untuk menuliskan apa lagi. Gitu. Karena apa? Tidak dilandasi dengan persiapan yang matang. Nah, jadi anjuran saya ketika menulis itu yang pertama itu persiapan, ya, riset, kemudian juga kita harus menuliskan apa babnya, apa subbab, kemudian di paragraf ini kita ingin berbicara tentang apa, ya. Jadi itu harus kita persiapkan. Benang merahnya apa yang ingin kita tuliskan itu sudah clear terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk menuliskannya. Nah, ketika kita sudah gimana? Ya, tadi katanya kenapa Bang Rizal bisa kenal sama Pak Cahyadi ya? Ustadz Cahyadi. Oh, Pak Cah. Oh, siapa itu yang bertanya? Itu tadi saya lupa tuh, pertanyaan yang tadi di sebelumnya itu. Oh iya. Iya. Jadi teman-teman kalau ya, karena saya memang kuliah di ini ya, di Yogyakarta. Jadi karena beliau juga Pak Cahyadi, karyawan, beliau juga di Jogja. Ya memang hidup dan berdomisili di Jogja, sehingga memang ada beberapa acara yang kadang kita ketemu. Jadi sehingga di situ kita ngobrol banyak dengan beliau. Jadi saya juga kadang itu meminta nasihat dari beliau, kemudian juga meminta ilmu dari beliau, nasihat dari beliau dan lain sebagainya. Sehingga saya kenal dengan Pak Cahyadi. Mas suaranya. Apa gimana? Ya mungkin Cek. Kurang kedengeran. Oh gitu. Ini masih? Udah. Udah ya. Oh oke. Okay. Jadi gitu ya. Saya kenal Pak Cahyadi atau Ustadz Cahyadi Takaryawan itu karena kita kadang pernah bertemu gitu ya di acara-acara beliau, karena beliau juga fokusnya di dunia apa ya, pernikahan, kemudian psikologi pernikahan. Beliau selalu mengisi materi-materi terkait dengan hal itu, dan itu juga related dengan apa yang ingin saya tuliskan. Dan kadang juga saya banyak meminta nasihat kepada beliau terkait dengan hal tersebut. Karena secara bagaimanapun ketika menulis ini saya secara pengalaman kan belum memasuki ranah yang seperti itu. Jadi saya banyak meminta pendapat dari beliau gitu loh. Sebagai literatur gitu, Mbak. Ya? Iya. Karena beliau memang fokus di bidang itu, seorang psikolog. Ya, yang mau bertanya silakan lanjut lagi. Ya, itu ada pertanyaan. Bisakah menulis membangkit? Ya. Bisakah menulis membangkitkan kualitas diri kita? Dan bagaimana seandainya harapan kita menjadi pupus? Seiring hasil kita dapati yang tak sesuai dengan mimpi kita. Oke, ini ada dua ya, ada dua pertanyaan yang sebetulnya yang diajukan. Oke, yang pertama dulu, ya, sebentar, mohon maaf, hilang. Nah, yang pertama dulu kualitas, ya. Apakah dengan menulis itu bisa untuk membangkitkan kualitas? Saya mengatakan bahwa itu bisa, ya. Karena banyak sekali, kadang itu saya menulis itu berdasarkan dari ketidaktahuan. Maksudnya bagaimana, ya? Ketika menuliskan sebuah buku, itu saya justru dilandasi dengan keingin tahuan saya terhadap sesuatu yang tidak saya ketahui, gitu. Sehingga saya benar-benar ingin untuk menuliskan hal ataupun tema mengenai hal tersebut,
Dan ini memicu saya untuk banyak riset, banyak membaca literatur terkait dengan apa yang ingin saya tuliskan, kemudian juga banyak bertanya kepada orang lain dan lain sebagainya. Dan itu juga menjadi cara belajar kalau menurut saya, bahwa ketika menuliskan sesuatu, setelah menuliskannya, saya menjadi lega karena selalu upgrade keilmuan saya gitu loh. Apa yang tidak saya ketahui menjadi tahu gitu loh, dengan menuliskannya. Nah, itu luar biasa. Kekuatan dari dunia kepenulisan itu luar biasa. Kemudian yang kedua, seandainya harapan kita menjadi pupus seiring hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan mimpi. Nah, makanya saya selalu menekankan bahwa ketika kita ingin menjadi penulis, yang pertama yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa tujuan kita untuk menulis? Karena orang yang tidak memiliki landasan yang kuat untuk menjadi seorang penulis, maka dia akan putus di tengah jalan sebelum jadi. Maksudnya gimana? Banyak orang itu yang menulis itu misalkan ingin untuk mendapatkan finansial, hanya sebatas ingin mendapatkan royalti. Kemudian juga hanya sebatas ingin terlihat terkenal, eksis dan lain sebagainya. Maka ketika tujuan itu tidak didapat, dia akan berhenti. Tapi coba kalau dalam kepenulisan, kita niatkan bahwa itu untuk sharing. Ya. Sehingga kalau yang namanya sharing, ketika kita sudah menuliskan, sekalipun tidak diterbitkan dan lain sebagainya, tapi kita bisa untuk memberikan hal itu untuk dibaca oleh orang lain atau minimal kepada teman-teman kita, kita akan merasa senang sendiri gitu, dengan hasil yang kita dapatkan, sekalipun kita belum sampai ke bestseller bukunya dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu kita luruskan dulu niatan kita dalam berkarya itu untuk apa, dan sebaik-baiknya niat adalah untuk kebermanfaatan untuk orang lain. Itu. Jadi yang tadi itu yang pertama live-nya ada, cuma sayangnya nggak ke-save ya. Karena memang tadi teman saya bilang katanya kalau emang sejam dia putus sendiri gitu. Oh gitu. Jadi kalau sejam putus sendiri, dia nggak bisa untuk di-save gitu ya? Untuk save, tapi bisa di-share. Cuma di-share aja. Oh, tadi udah di-share? Udah di-share. Gimana? Cuma nggak bisa di-save. Karena kan tadinya awalnya kalau bisa di-share, sampai di YouTube gitu, Mas. Tapi sayang. Kalau share-nya gimana? Kalau share ini ada 24 jam aja udah. Oh gitu. Tapi udah di-share ya? Di-share kemana tadi? Jadi 24 jam, Mas, insya Allah. Enggak, maksudnya yang tadi udah di-share kemana? Ini di Instagram udah jalan. Oh, oke. Ya. Ada di Instagram. Oke. Jadi nggak bisa diambil save filenya gitu. Sayangnya. Iya. Jadi ini cuman untuk 24 jam yang tadi ya, tapi bisa untuk disaksikan oleh teman-teman. Ya, betul. Oke, ya. Ya, mungkin karena mungkin masih ada lagi. Nih, coba kita lihat dulu ya, Mas ya. Belum ada sih, Mas, tapi mungkin bisa di poin-poin yang tadi 2 buku tadi bisa ditambahkan sebelum kita kesimpulan. Oke. Baik. Tadi ya, yang pertama untuk The Secret of Young Success, mungkin yang pertama yang harus ditekankan bahwa penyederhanaan kata sukses itu sendiri ya. Bahwa sukses sejatinya itu bukanlah sesuatu yang kekayaan berupa uang yang banyak gitu ya, rumah yang mewah, mobil yang mewah gitu. Tapi kesederhanaan kesuksesan sebetulnya, kesuksesan sejati itu adalah berbentuk kekayaan yang berbentuk rahmat gitulah. Jadi kekayaan sejati tidak dinilai dari uang melainkan ketenangan gitu ya. Orang yang dirahmati dengan kebaikan hati jauh lebih kaya dari mereka yang berlimpah uang namun gelisah gitu ya. Jadi kita sudah memberikan beberapa contoh. Maka dalam Al-Quran itu penekanannya adalah nikmat. Ketika engkau mensyukuri akan nikmatku, maka akan kutambahkan nikmat tersebut. Gitu. Bukan ketika engkau mensyukuri harta kekayaan yang aku berikan, maka akan kutambah harta kekayaan untukmu. Bukan itu, tapi nikmat. Maka kesuksesan yang sebetulnya harusnya kita cari itu adalah nikmat. Nah, bagaimana kita untuk mencari nikmat? Apakah kenikmatan itu atau kebahagiaan di dunia ini bisa untuk kita raih dengan cara memiliki uang yang banyak? Belum tentu. Belum tentu orang yang memiliki uang banyak itu dia merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan hatinya, gitu ya. Bahkan bisa justru sebaliknya. Maka sejatinya, ya, kebahagiaan itu adalah terletak pada diri kita, yaitu rasa syukur. Ya.
Ketika kita sudah menancapkan rasa syukur dalam diri kita, maka apa saja ya yang kita dapatkan, maka kita akan mensyukuri hal itu menjadi sesuatu yang cukup bagi kita. Nah, satu hal yang mungkin untuk menjadi penutup bedah buku The Secret of Young Success ini, bahwa pernah nggak kita menyadari bahwa sesuatu yang kita keluhkan karena kurang, ya, sesuatu yang kita keluhkan karena kurang, itu selalu dilandasi dengan keinginan. Paham nggak kira-kira? Maksudnya gini, sesuatu yang selalu kita keluhkan itu dilatar belakangi oleh keinginan, karena keinginan kita untuk itu, keinginan kita untuk ini, dan sehingga kita tidak merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan pada saat ini. Tapi coba kita riset ulang, kita kembalikan bahwa kenapa kita tidak memulai dengan rasa syukur, ya? Karena sesuatu yang kita syukuri karena cukup itu selalu dilatar belakangi oleh kebutuhan. Jadi apa yang kita butuhkan itu selalu bisa untuk menjadi hal tersebut bisa untuk menjadi sesuatu yang berkecukupan untuk kita. Tapi justru sebaliknya, ya, sesuatu karena keinginan itu selalu akan menyebabkan kita merasa kurang. Gitu. Karena keinginan manusia itu tidak akan terbatas. Ya. Setelah kita mendapatkan sesuatu, maka kita ingin mendapatkan yang lebih dari itu lagi. Dan kebutuhan pun juga seperti itu. Ketika pendapatan kita sudah besar, maka kebutuhan hidup kita atau keinginan kehidupan kita juga akan menjadi besar. Maka kembali kepada diri pribadi bahwa kita harus mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan pada saat ini. Itu. I got the point. Gimana? Ya, I got the point. Ya, yeah, oke. Jadi kemudian yang untuk buku, gimana? Ya, langsung yang kedua. Iya, untuk buku yang kedua, bahwa ternyata perkara jodoh itu hanya kita fokuskan pada satu hal. Ketika kita menjaga diri dalam ketaatan, insya Allah, ya, jodoh yang akan dipersiapkan Allah juga seseorang yang dalam ketaatan pula gitu. Sehingga memang kita tidak perlu untuk risau terkait dengan hal itu, dan tidak perlu untuk terpengaruh dengan dengan lingkungan, kadang juga dengan desakan-desakan orang lain, kemudian juga yang menyebabkan kita menginginkan untuk lebih atau bersegera untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana persiapan kita, ya. Tidak hanya cukup dengan al-ba'ah saja, ya, tapi bagaimana syakofahnya kita gitu. Bagaimana kesiapan psikologis, emosional kita bagaimana, kemudian dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang paling penting itu adalah visi. Gitu. Nah, itu yang paling penting dan itu yang saya bahas di buku ini. Mungkin teman-teman lebih lengkap, tidak bisa untuk saya ceritakan semuanya atau kita bahas semuanya, mungkin bisa baca buku ini, dan ini sudah ada di seluruh Gramedia Indonesia dan juga di toko-toko online. Karena saat ini mungkin tidak bisa ya teman-teman untuk ke toko buku, kayaknya agak susah gitu. Pada saat ini bisa untuk pesan di online. Gitu. Jadi nanti bisa lewat pos, via pos atau JNE akan diantarkan ke rumah gitu. Ya, digital, itu mungkin Mbak pada hari ini. Gimana? Versi digitalnya ada? Ada. Di kalau nggak salah di gramediadigital.com. Oh. Coba aja dicek di internet. Ya, karena kan sekarang ada. Ininya banyak juga yang pakai handphone gitu ya. Jadi oh iya, benar. Oh ya Mbak, sebelum kita pada mengakhiri ini, mungkin tadi ada sesuatu yang dititipkan oleh Booksmart bahwa undi teman-teman untuk mendapatkan buku gratis, yaitu buku saya yang berjudul Ranting Hati, gitu. Tapi kayaknya saya nggak ada nama di sini. Mungkin nanti akan dikabarkan setelah ini ya, lewat WA saja. Nanti akan dikabarkan oleh Booksmart di grup-grup atau di Instagram, gitu. Ya, terima kasih banyak Mas Adrizal untuk waktunya. Ya, sama-sama Mbak. Dan kemarin juga. Terima kasih juga untuk sedekah online. Kemarin sempat bikin ebook juga ya, dan ngajak untuk donasi. Dan itu udah keren banget sih Kak. Iya. Sharing ya. Ya, alhamdulillah. Bersama Ica juga kemarin ya. Nah, bareng Ica ya. Ya. Jadi
Terakhir mungkin Mas ajakan untuk sedekah Mas. Oh iya, iya benar. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa kita harus dalam kehidupan ini menjadi seseorang yang memiliki kebermanfaatan untuk orang lain, maka kita harus menyeimbangkan tiga hal, ya, intelektual, emosional, dan spiritual. Banyak kita lihat bahwa orang yang memiliki intelektual saja tidak cukup, ya, menjadi seseorang yang egois, antisosial, kemudian tidak peduli dengan lingkungan, ya. Kemudian juga ada orang yang memiliki emosional saja, tetapi tidak memiliki intelektual dan spiritual. Ini juga tidak bisa. Begitupun sebaliknya, spiritual tapi tidak dilandasi dengan intelektual dan emosional. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang egois dan akan tersesat dalam tanda kutip, gitu ya. Nah, maka kita harus menyeimbangkan hal tersebut. Nah, salah satu bentuk daripada emotional power yang kita miliki adalah kita rela untuk membantu, simpati terhadap sesama, gitu. Nah, pada saat ini mungkin melalui sedekahonline.com kita bisa untuk mendonasikan sedikit, ya, titipan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita donasikan sedikit untuk membantu sesama. Itu dari bentuk ataupun wujud daripada kepedulian kita terhadap sesama, gitu. Itu ya. Mungkin bisa untuk hubungi sedekahonline.com ya. Mungkin Mbak bisa untuk menjelaskan bagi teman-teman yang ingin berdonasi seperti apa. Saya jelaskan tentang sedekahonline.com. Saya sebelumnya terima kasih kepada teman kita karena sudah mengisi di sore ini dan berbagi ke kita semua. Insya Allah berkah ilmunya Mas ya. Dan kita tunggu karya-karyanya. Insya Allah. Ya. Amin. Sedekahonline.com sendiri adalah crowdfunding muslim di bawah naungan PWPN. Nah, ini punya berbagai program dari juga wakaf dan zakat. Khususnya nih seperti saat pandemi ini kita membuka program berbagi sembako untuk mereka yang terdampak. Juga untuk petugas kesehatan. Kemudian kami juga membuka zakat fitrah dan juga kita sedang mengirimkan membantu terhadap haji karena mereka ini kan merasakan krisis yang sama tapi bedanya mereka ini lebih sabar gitu ya. Jadi kita ingin mereka dengan Oke, itu ya bagi teman-teman di rumah, insyaallah kita untuk sama-sama untuk beramal ya, melalui sedekahonline.com. Selamat berbuka. Ya, Afwan. Ya, sama Mbak. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya hari ini. Semoga bisa berjumpa di lain waktu. Saya selalu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.